Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tanin dapat dimanfaatkan sebagai inhibitor korosi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Marcella Fitriani selaku moderator. Kemudian ada Kimas Aditya dan Muhammad Febi Ariski Putra. Korosi merupakan fenomena kimia yang terjadi pada bahan logam di berbagai kondisi lingkungan. Proses korosi secara alami sangat sulit dihindari. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah melakukan pencegahan. Salah satunya yaitu dapat dilakukan adalah menggunakan inhibitor. Inhibitor yang dapat digunakan adalah tanin. Tanin dapat berfungsi sebagai zat anti korosi. Tanin banyak terdapat pada bagian dari tumbuhan, yaitu kulit buah coklat, kulit buah manggis, dan daun jambu biji. Penelitian yang telah dilakukan yaitu dengan mengekstraksi bagian dari tumbuhan tersebut agar zat tanin yang terkandung di dalamnya dapat keluar dan dapat berfungsi sebagai inhibitor korosi. Dari ketiganya, ternyata yang paling efektif dalam menghambat korosi adalah kulit buah coklat, yaitu sebesar 78,23%. Menurut Jonas tahun 1997, dalam banyak hal korosi dapat dihindari hampir semua material apabila berinteraksi dengan lingkungannya secara perlahan, tapi pasti akan mengalami pengurangan mutu bahan. Sebagian besar korosi banyak menyerang peralatan bahan-bahan yang berunsur dasar besi atau Fe. Unsur yang memiliki nomor atom 26 ini menjadi logam yang paling ekonomis karena mineralnya tersebar luas dalam jumlah yang banyak. Selain itu, dengan sistem pengolahan yang tidak rumit dan mudah dimodifikasi, menjadikan besi sebagai logam yang paling banyak diminati. Selain besi, logam lain seperti nikel, krom, seng, serta aluminium juga dapat mengalami korosi. Faktor yang mempercepat terjadinya korosi adalah lingkungan. Lingkungan yang lembab dengan pH yang asam akan mempercepat terjadinya korosi. Banyak cara untuk menghambat terjadinya korosi, yaitu yang pertama, pelapisan. Bisa juga disebut dengan pengecatan atau coating. Yang kedua, proteksi katodik, yaitu metode pencegahan korosi pada logam dengan cara logam yang ingin dilindungi menjadi lebih bersifat katodik. Yang ketiga, proteksi anodik. Proteksi anodik merupakan metode perlindungan logam terhadap korosi dengan cara merubah potensial logam menjadi lebih positif sehingga berada di daerah pasif. Yang ketiga adalah penggunaan inhibitor. Penggunaan inhibitor. Inhibitor adalah senyawa kimia yang apabila ditambahkan ke dalam lingkungan dalam jumlah sedikit dapat menghambat laju korosi. Penggunaan inhibitor hingga saat ini masih menjadi solusi terbaik untuk melindungi korosi internal pada logam dan dijadikan sebagai pertahanan utama industri proses dan ekstraksi minyak. Inhibitor merupakan metode perlindungan yang fleksibel, yaitu mampu memberikan perlindungan dari lingkungan yang kurang agresif sampai pada lingkungan yang tingkat korosivitasnya sangat tinggi. Mudah diaplikasikan, yaitu hanya tinggal diteteskan saja. Dan tingkat keefektifan biayanya paling tinggi karena lapisan yang terbentuk sangat tipis, sehingga dalam jumlah kecil mampu memberikan perlindungan yang luas. Inhibitor yang saat ini biasa digunakan adalah sodium nitrit, kromat, fosfat, dan gram seng. Penggunaan sodium nitrit yang harus dengan konsentrasi besar yaitu 300 sampai 500 mg per liter yang menjadikan inhibitor yang tidak ekonomis. Berdasarkan hasil penelitian kromat memiliki sifat toksik dan fosfat merupakan senyawa yang berbahaya bagi polusi lingkungan karena menyebabkan peningkatan kadar fosforous dalam air.
sehingga inhibitor tersebut perlu diganti dengan senyawa lain yang bersifat non-toksik dan mampu terdegradasi secara biologis, namun tetap bernilai ekonomis dan mampu mengurangi laju korosi secara signifikan. Menurut hasil penelitian telah membuktikan bahwa kulit buah coklat atau kakao, ekstrak kulit manggis, dan ekstrak daun jambu biji dapat menghambat laju korosi. 1. Tahun 2015, Purnomo telah melakukan penelitian terhadap bahan alam yaitu kulit buah kakao yang mengandung senyawa tanin. Senyawa tanin di dalam ekstrak kulit kakao dapat membentuk senyawa kompleks dengan Fe3 di permukaan logam, sehingga laju reaksi korosi akan mengalami penurunan. Senyawa kompleks ini akan menghalangi serangan ion-ion korosi pada permukaan logam. Rata-rata hasil efisiensi inhibitor ekstrak kulit buah kakao setelah perendaman selama 40 hari sebesar 78,23%. Kedua, Biora Putra dan kawan-kawan pada tahun 2018 juga melakukan penelitian dengan mengekstrak kulit kakao sebagai adiktif cat untuk pengendalian laju korosi pada paku konstruksi kapal kayu. Senyawa tanin di dalam ekstrak kakao dapat membentuk senyawa kompleks dengan Fe di permukaan logam sehingga laju reaksi korosi dan mengalami penurunan. Senyawa kompleks ini akan menghalangi serangan. 3. Pramodika dan kawan-kawan 2014 telah melakukan kulit manggis Garcinia mangostana. Hasilnya menyebutkan bahwa ekstrak kulit manggis dapat digunakan sebagai inhibitor korotan asam sulfat 1 molar. Dengan ini, dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa senyawa tanin dapat mencegah terjadinya korosi dan kulit buah kakao mengandung senyawa tanin terbanyak dan dapat mencegah terjadinya korosi yang paling cepat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.